Shalom sahabat WB, podcast kali ini berjudul Wanita dan Warisan Imannya. Sahabat WB, sebuah pepatah Yunani kuno berkata, God could not be everywhere, so he created mom. Memang, ini hanyalah sebuah pepatah yang bukan merupakan kebenaran, karena pada faktanya Tuhan adalah pribadi yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Ia maha hadir dan selalu ada dalam setiap masa di kehidupan kita. Namun, dari pepatah ini kita melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, peranan seorang ibu tidak dapat disangkal, bak menjadi tangan kanan Tuhan sendiri. Mulai dari bekal anak hingga menjadi manusia yang mandiri, anak tidak lepas dari pengasuhan sang ibu. Meski tidak seluruh tanggung jawab mendidik anak menjadi milik seorang ibu semata, pengaruh ibu sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Sahabat WB, keteladanan ibu memang sangat dekat dengan kehidupan seorang anak. Satu keteladanan ibu lebih berdampak dibanding 1000 kata-kata yang dilontarkannya. Itu sebabnya ibu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan anak. Entah itu berupa keteladanan yang negatif maupun positif. Nah, keteladanan apakah yang ingin Anda tinggalkan? Mari kita belajar dari kehidupan seorang janda dan kedua anaknya di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sahabat WB, suatu hari istri seorang nabi datang menghampiri Elisa. Ia menyampaikan keluhannya. Ia berkata, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Sahabat WB, seperti kita ketahui bersama, penghasilan seorang nabi didapat dari persembahan tiap-tiap suku Israel. Catatan ini terdapat dalam Ulangan 18 ayat 1 sampai ayat 8. Mereka tidak memiliki warisan pusaka di tanah Israel karena Tuhan sendirilah yang menjadi milik pusaka mereka. Status wanita ini sebagai janda dengan 2 orang anak tanpa peninggalan harta bukanlah perkara yang mudah. Apalagi ia juga harus menghadapi para penagih hutang. Sahabat WB, sebagai istri dari seorang nabi, ia tahu kemana harus pergi untuk mendapatkan pertolongan. Perkara mujizat bisa jadi sudah menjadi makanannya sehari-hari. Itu sebabnya kala itu ia memutuskan untuk melangkahkan kakinya menuju Elisa. Elisa pun menjawabnya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah wanita itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Sahabat WB, sadarkah Anda bahwa Tuhan seringkali menjawab pergumulan kita melalui sumber-sumber daya yang kita miliki? Sekalipun itu terlihat kecil di mata kita, tetapi tidak bagi Tuhan. Ada banyak cerita dalam Alkitab yang menggambarkan hal ini. Tongkat di tangan Musa, umban Daud yang mengalahkan Goliat, hingga 5 roti dan 2 ikan milik seorang anak kecil yang memberi makan 5.000 orang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Elisa memberikan perintah agar janda itu mengumpulkan bejana-bejana sebanyak mungkin yang ia mampu. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Dan janda itu taat melakukan apa yang diperintahkan Elisa. Ia beserta anak-anaknya mengumpulkan bejana-bejana sebanyak mungkin dari para tetangganya, membawanya masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan menuangkan minyak dalam buli-buli itu ke dalam bejana-bejana penampungan. Satu persatu bejana itu mulai terisi penuh. Lalu mujizat pun terjadi hingga bejana terakhir terisi penuh
dan lunaslah hutang-hutangnya. Bahkan ia dapat hidup dari lebihnya. Sahabat WB, catatan penting yang patut kita cermati secara seksama adalah bahwa wanita ini senantiasa melibatkan anak-anaknya. Tentu, setiap tindakan yang diambilnya dalam menghadapi persoalan menjadi teladan iman bagi kedua anaknya. Mulai dari keputusannya untuk melangkah mencari pertolongan kepada orang yang tepat, hingga langkah imannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bejana. Peristiwa mujizat ketika minyak dalam buli-buli itu dituang ke dalam masing-masing bejana sudah pasti terjadi di depan mata anak-anaknya. Janda ini mempertontonkan kuasa Tuhan secara langsung di hadapan mata kedua anaknya. Sekalipun kesulitan menghadang, ia tidak ragu mengajak anak-anaknya untuk tetap mempercayai Allah. Sehingga meski Allah tidak terlihat, kehadirannya sangat nyata dalam kehidupan mereka. Sahabat WB, mempercayai Tuhan yang tidak terlihat namun nyata dalam kehidupan ini membutuhkan iman. Seperti yang tercatat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab itu, warisan terbesar yang dapat diberikan seorang ibu kepada anaknya adalah imannya. Ini berlaku pada anak jasmani maupun anak rohani. Kita bisa saja menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan rohani si anak kita. Tetapi tanpa keteladanan iman kita sendiri, iman seorang anak tidak akan bertumbuh. Jangan menyerah akan pergumulan, kesulitan yang sedang Anda hadapi hari ini. Teruslah berpegang pada iman akan janji-janji Tuhan sampai setiap janji itu digenapi. Apa yang Anda alami hari ini akan menjadi warisan iman yang tidak terlupakan bagi anak-anak Anda kelak. Sahabat WB, berikut ini ada 3 hal yang patut kita refleksikan. Yang pertama, bagaimana Anda selama ini melibatkan Tuhan dalam kehidupan Anda sehari-hari? Lalu yang kedua, apakah yang Anda suguhkan dalam kehidupan anak Anda? Kuasa Tuhan? Ataukah kekuatan pribadi yang dilihatnya dari hidup Anda? Lalu yang ketiga atau yang terakhir, ambillah komitmen di awal tahun ini untuk mempertontonkan semaksimal mungkin kuasa Tuhan dalam kehidupan anak-anak Anda. Demikianlah podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.